Alchemy Emperor of the Divine Dao. Alur cerita Donghua ini dibuat oleh tim Tortorokai untuk Anda. Kami menceritakan dan Anda mendengarkan. Selamat menikmati konten digital ini ya. Terima kasih. Sebelum memulai, agar Mimin makin bersemangat, tolong ya agar mengklik tombol subscribe, like, share dan nyalakan loncengnya ya. Chapter 781. Pertunjukan kekuatan. Tak lama, beberapa tokoh kuat muncul, dan meskipun mereka menarik kembali kehadiran mereka yang kuat, mereka masih mengungkapkan siluet matahari, bulan, dan bintang ketika mata mereka membuka dan menutup sangat mengejutkan. Mereka benar-benar pembangkit tenaga Shattering Void Tier. Sun Sue, kata pria di tengah. Mengenakan jubah bersulam multiwarna, ia tinggi dan kekar, dengan dua roti kecil di kepalanya yang tampak seperti tanduk yang akan tumbuh besar. Itu adalah karakteristik yang jelas dari keturunan naga, tetapi tidak semua orang seperti ini. Sebagai contoh, Helian Sun Sue, yang tidak memiliki karakteristik ras naga, tetapi garis keturunannya sangat murni dan kuat. Hormat saya kepada Raja, Helian Sun Sue membungkuk. Belum lagi bahwa pihak lain adalah kepala keluarga Helian dan ayahnya. Shattering Void Tier sendiri memerintahkan rasa hormat. Ling Han merenung dan berkata, "Aku Ling Han, menghormati senior keluarga Helian Laut Utara." Keluarga Helian tidak dengan jelas menyatakan apakah mereka menerimanya sebagai menantu. Jadi Ling Han jelas tidak mau antusias terhadap kerumunan yang dingin, tetapi sebaliknya berniat mengambil alih langkah demi langkah. Kalian adalah orang yang mengundang saya untuk datang, jadi lepaskan sinyal ramah. Kecuali Helian Rong, 5 orang lainnya melirik Ling Han, mengungkapkan ekspresi tidak senang. Pria inilah yang menghancurkan hubungan kerja sama Helian dan Xianyu, dia benar-benar layak dibunuh. Helian Rong mengangguk, dan berkata, "Mari kita bicara setelah kita memasuki ruangan." Keenam orang berbalik. Sementara Helian Sun Sue memberi sinyal pada Ling Han dengan matanya, dan mengikuti di belakang mereka. Ling Han menarik tangan Huniu dan berjalan maju sambil berkata dengan suara rendah, "Apakah ayahmu akan memikat kami dan kemudian mengunci dan memukuli kami?" Meskipun suaranya rendah, Helian Rong dan 5 lainnya kuat, dan tidak mungkin tidak mendengarnya. Wajah mereka berkedut, dan mereka memiliki keinginan untuk membuat Ling Han meronta-ronta. Helian Sun Sue juga tampak canggung, menatap Ling Han. Pria ini sebenarnya masih bermain-main, jika dia tidak memiliki seorang putra dengan dia benar-benar ingin memberinya cambuk sengit. Kelompok itu berjalan ke aula, di mana banyak orang sudah duduk, lebih banyak orang masih dalam perjalanan, muda dan tua. Para senior memiliki kursi, sementara junior hanya bisa berdiri di sekitarnya. Tetapi ada juga pengecualian beberapa anak muda yang penuh semangat bela diri menerima kursi yang cukup dekat dengan bagian depan. Mereka harus menjadi tokoh utama generasi keluarga Helian berikutnya jika mereka dapat memenuhi syarat untuk diberikan kursi. Ling Han melirik. Mayoritas anak-anak ini berada di tier transformasi dewa, tetapi ada 2 yang maju ke surga tier tetapi agak lebih tua. Itu tidak bisa dilihat dari penampilan mereka, tetapi menilai dari ki dan darah mereka. Mereka harus berusia 40 hingga 50 tahun, itu tidak bisa dinilai dengan sangat akurat. Sun Sue, kamu lari dari pernikahan tanpa izin. Apakah kamu tahu kejahatanmu? Seorang lelaki tua tiba-tiba membuka dengan nada interrogatif yang intens. Suaranya bergemuruh. Pertunjukan kekuatan. Ling Han keluar dengan berani sambil tersenyum, dan berkata, "Semua orang, kali ini, kami, suami dan istri, menerima undangan dan datang ke perlombaan laut untuk membahas masalah permukiman. Jadi mengapa tiba-tiba menyebut Sun Sue? Jika itu masalahnya, kita hanya bisa berbalik dan pergi." "Manusia yang keterlaluan, kamu berani kurang ajar di depan pria tua ini," teriak pria tua itu dengan marah. Dia adalah elit Void Tier Shattering, dan dengan amarahnya, auranya beriak dan langsung membuat banyak orang merasa tertindas di dada mereka, bahkan daging mereka hampir pecah. Ling Han tidak takut. Ketika dia dan Helian Sun Sue bergegas ke sini, Helian Rong dan 5 elit Shattering Void Tier lainnya secara pribadi menyapa mereka, dan meskipun Helian Rong tidak mengucapkan kata-kata sambutan,
Itu adalah semacam pernyataan posisi, standar yang sangat tinggi dan pengobatan. Dengan demikian, dapat dianggap sebagai mereka bermain polisi baik polisi jahat, putih dan hitam. Mereka menunjukkan niat baik sebelumnya, dan sekarang seseorang bermain polisi yang buruk, memberi Ling Han kekuatan. Jika Ling Han tidak keluar dengan berani, dia jelas akan dipandang rendah. Melihat istrinya sendiri ditegur dan menolak untuk menghadapinya, apa gunanya menjaga pria seperti itu? Ling Han berkata dengan acuh tak acuh. Jika keluarga kerajaan Helian tidak menyambut kami, maka kami hanya akan pergi. Datang ke sini, kamu pikir kamu bisa pergi hanya karena kamu bilang begitu? Pembangkit tenaga Sattering Void Tier lainnya angkat bicara. Dia hanya melihat 40, sosoknya secara mengejutkan kuat, dan tingginya mencapai lebih dari 3 meter. Dia tampak seperti gunung kecil yang berdiri di sana sangat mengejutkan. Ling Han meliriknya, dan berkata, "Oh, kamu ingin menghentikan kami? Ayo, serang. Biarkan aku melihat kekuatan ras laut." Jika dia terus menyerah, maka dia hanya akan membiarkan klan Helian berpikir dia mudah digertak, dan dalam negosiasi berikutnya, dia hanya akan berada pada posisi yang sangat dirugikan. Jadi, dia juga ingin bertarung untuk memberi keluarga Helian kekuatan. "Haha, kamu ingin menantang jenderal ini?" Raksasa itu tidak bisa menahan tawa. Itu pasti lelucon terbaik dan paling arogan yang pernah dia dengar. Tier Transformation Dewa Belaka berani menantang elit Void Tier Sattering. Kamu tidak berani. Jika Anda tidak berani, maka jangan sial, tidak seperti Anda yang memiliki hak untuk membuat keputusan, kata Ling Han dingin. FCK, bocah ini terlalu sombong, banyak orang yang sangat marah. Di mata mereka, umat manusia mewakili kelemahan, dan sekarang yang lemah berani memprovokasi yang kuat. Jelas membuat mereka terkejut dan marah. Terlalu menjijikkan. Raksasa itu bukan dari keluarga kerajaan Helian, tapi dia adalah salah satu dari 7 jenderal raja bermarga Yu. Xuan Yu juga keluarga besar, klan yang menganut keluarga kerajaan Helian, dan elit terkuat di klan adalah Yu Jianshan, dengan budidaya lapisan ketiga Sattering Void Tier. Keluarga kerajaan Helian memiliki sedikit lebih dari 30 Sattering Void Tier, yang termasuk pasukan yang melekat ini, dan di Helian Family saja, ada sekitar 20 elit Sattering Void Tier, yang juga merupakan hal yang sangat mengejutkan. Sebelum datang ke sini, Helian Sun Sue sudah menganalisis berbagai kekuatan besar ras laut, jadi Ling Han tidak kekurangan pemahaman tentang mereka. Alasan mengapa keluarga kerajaan Helian bisa memiliki begitu banyak elit Sattering Void Tier adalah karena keberadaan darah leluhur, membuatnya relatif lebih mudah untuk maju ke tingkat ini. Kedua, mereka adalah keturunan ras naga dan memiliki umur lebih panjang, hidup 3 kali lebih lama dibandingkan dengan ras manusia di tingkat manapun. Kemungkinan menerobos jelas sedikit lebih tinggi dengan lebih banyak waktu, terutama 3 kali lipat, yang dapat menciptakan kemungkinan tanpa akhir. Selain itu, elit tier Sattering Void Tier manusia hanya memiliki sekitar 1000 tahun umur, tetapi keluarga kerajaan ras laut mencapai hingga 4000 tahun. Dengan 3 generasi akumulasi lagi, bagaimana mungkin tidak ada banyak pembangkit tenaga listrik Sattering Void Tier? Haha, junior manusia, jika Anda dapat mengambil salah satu langkah jenderal ini akan memungkinkan Anda untuk berbicara. Yu Jianshan tertawa dari kemarahan yang ekstrim. Orang-orang lain tidak berbicara dan secara diam-diam menyetujui metode Yu Jianshan, yang jelas membuat Ling Han kesulitan. Tentu saja, mereka juga tidak akan berbuat banyak pada Ling Han. Pertama, mereka memang ingin mengkonfirmasi kebenaran tentang penyelesaian, dan kedua, mereka cukup menderita di tangan Yi Suang-Suang, jadi mereka juga tidak akan berani. Leluhur ketiga, tidak perlu bagimu untuk menyerang secara pribadi, izinkan aku. Seorang pria yang juga kuat melompat keluar, menunjuk ke Ling Han, dan berkata, "Aku Yu Zihe, keluarga Xuan Yu. Manusia, tunggu kematianmu." Melihat Yu Zihe melompat keluar, beberapa orang keluarga Helian langsung mengerutkan kening. Elit Void Tier yang hancur tahu sedikit banyak tentang penyelesaian dan tahu tujuan mengundang Ling Han, jadi tidak peduli seberapa marah mereka akan menyerang dengan pengekangan yang tepat. Namun, penyelesaiannya terlalu banyak,
dan mereka tidak berani memberitahu juniornya. Kebocoran apapun dapat menyebabkan bencana kehancuran klan. Yuzihe adalah bagian dari masa yang tidak tahu kebenaran, dan meskipun dia hanya di tingkat transformasi dewa, dia mencapai lapisan ke-9 dan kecakapan pertempurannya menakutkan, sebanding dengan Heaven Tier tingkat rendah. Jika dia secara tidak sengaja memukuli Linghan sampai mati, masalah itu juga akan menjadi kuburan. Chapter 782. Counter Skakmat. Selain itu, semua orang di klan Helian tahu bahwa Yuzihe menyukai Helian Sun Sue dan mengikutinya kemana-mana untuk mengejarnya, tetapi cintanya tidak berbalas, dan tidak sampai Helian Sun Sue bertunangan dengan Xianyu Dongming, Yuzihe akhirnya menyerah. Mau bagaimana lagi? Ini melibatkan kelangsungan hidup dua klan, atau kedua klan bisa dimusnahkan oleh keluarga kerajaan Wenren. Namun, sekarang Helian Sun Sue bahkan melahirkan seorang putra, jelas tidak mungkin baginya untuk menikah dengan keluarga kerajaan Xianyu. Xianyu Dongming bahkan meninggal, jadi hatinya hidup kembali. Jika Linghan terbunuh, apakah dia bisa mengisi posisi? Dia tidak keberatan menjadi orang cadangan. Dia memang menyukai Helian Sun Sue dengan gila, atau orang waras lagi akan memikirkan sesuatu jika kamu membunuh suaminya. Apakah dia masih ingin menikahimu? Menikah dengan ayam atau anjing, dia bahkan tidak akan melirikmu. Siapa yang tidak bisa menebak pikiran Yuzihe? Karena itu, semua orang ingin memberi saran untuk menentangnya. Mereka hanya ingin memberi Linghan sedikit rasa sakit untuk membuatnya lebih taat, dan tidak punya niat mengambil nyawanya. Biarkan dia. Helian Rong melambaikan tangannya. Jika Linghan masih tidak cocok ketika bertarung di tingkat yang sama, mengapa dia menginginkan menantu seperti itu? Untuk dipermalukan, Yuzihe langsung tersanjung. Raja berkata begitu, jadi apakah itu menyatakan niat untuk menganggapnya sebagai menantu? Dia berjalan dengan langkah besar, dan berkata, "Manusia, jangan bilang aku menggertakmu, aku hanya akan menggunakan satu tangan." Helian Sun Sue dan Hunyu keduanya tersenyum. Orang lain tidak tahu, tetapi bisakah mereka tidak tahu dengan jelas kekuatan Linghan? Belum lagi prajurit tier transformation dewa seperti itu, Heaven Tier 1 juga akan langsung dipotong menjadi bubur, dan bahkan jika Tier Void hancur datang, bukankah masih ada formasi ledakan tanah Dragon Ice? Keluarga Helian ingin memberi Linghan unjuk kekuatan, tetapi bukankah Linghan berniat melakukan hal yang sama? Linghan tersenyum tipis, berjalan 2 langkah ke arahnya, dan berkata, "Kamu benar-benar akan menggunakan hanya satu tangan?" "Tentu saja. Kapan saya, Yuzihe, pernah kembali pada kata-kata saya?" Yuzihe tampak penuh percaya diri. "Kalau begitu terima kasih," kata Linghan sambil tersenyum. "Lalu untuk menyatakan rasa hormatku padamu, aku akan memberikan segalanya." "Itu penghormatan terbesar untuk Anda, bukan?" Yuzihe tersenyum. "Manusia ini benar-benar pengecut. Aku akan mencuri istrimu, dan kau masih membicarakan tentang penghormatan dan penghormatan. Hehe, aku pasti akan mencuri istrimu." Dia menepuk dadanya, dan berkata, "Ambil gerakan terkuatmu." "Oke." Linghan melepaskan Revere Life Sword, mengayunkan pedangnya dengan lembut, dan kemudian memegangnya sejajar dengan dadanya. Semua elit Tier Void hancur menyipitkan mata mereka, merasakan sedikit gugup. Bahkan jika mereka sengaja menahan diri, betapa menakutkannya hal itu bagi begitu banyak elit yang merasa gugup secara bersamaan. Seketika, banyak orang menutupi dada mereka, wajah mereka memucat, dan bahkan prajurit tingkat surga hampir meluncur turun dari kursi mereka. Kekuatan besar Void Tier yang hancur, berdiri di puncak kemanusiaan, sangat kuat. Yuzihe juga mundur 7 langkah. Untungnya, Yu Jianshan mendorong punggungnya, membiarkannya berhenti di langkahnya, atau dia pasti akan jatuh ke tanah. "Manusia, pedang ini, apakah itu memiliki nama?" tanya sebuah pembangkit tenaga listrik Shattering Void Tier. Dia merasakan ancaman besar dari pola urat pada pedang, seolah-olah begitu pola formasi ini diaktifkan, itu bahkan bisa membunuhnya dengan mudah. Namun,
Itu jelas bukan alat roh, The Reverie Life Sword. Ling Han mengelus pedangnya, tersenyum tipis, dan berkata, pemilik aslinya menamakannya pedang pembunuh terbesar di dunia. Tapi aku merasa itu terlalu sombong, dan pembantaian merusak harmoni surgawi. Jadi kehidupan yang terhormat lebih baik, pedang pembunuh terbesar di dunia. Beberapa elit Void Tier hancur bergumam, mata mereka menyala, memikirkan apakah akan mengambil harta untuk ditukar dengan Reverie Life Sword dengan manusia ini. Itu sudah cukup untuk meningkatkan kehebatan pertempuran mereka dengan 10 bintang. Ekspresi Yu Jianshan juga keras ketika dia berkata, Zihe, kamu tidak boleh ceroboh, pedang ini tidak biasa. Yu Zihe membuat sedikit dari itu. Tidak peduli seberapa kuat alat roh itu juga tergantung pada siapa yang menggunakannya. Bisakah prajurit tier transformation belaka hanya melepaskan kekuatan alat spirit ke-10? Paling-paling, itu hanya sedikit lebih tajam. Jadi apa yang perlu dia takuti? Namun, dia tidak berani berdebat dengan Yu Jianshan, dan berkata dengan tergesa-gesa, leluhur ketiga, Zihe mengerti. Dia berjalan maju beberapa langkah lagi, dan berkata, manusia, apakah ini yang Anda andalkan? Ling Han mengangguk, dan berkata, kasihan, kan? Tapi itu semua yang saya miliki, jangan mengingatnya. Wajah elit Shattering Void Tier semua bergerak-gerak, memiliki pedang surgawi yang luar biasa. Anda masih panik mengatakan Anda miskin. Lalu apa mereka pengemis? Logam langka ke-10 tier terlalu langka, dan pastinya tidak semua tier Shattering Void Tier memiliki alat roh yang sesuai. Oleh karena itu, banyak pembangkit tenaga Shattering Void Tier akan mengekstraksi bagian dari tubuh mereka untuk dijadikan alat roh. Pertama, itu memang lebih berguna, dan kedua, mereka terpaksa melakukannya karena mereka tidak punya pilihan. Tentu saja, beberapa orang menggunakan tulang dan kulit tua mereka sendiri untuk membuat alat roh karena itu lebih kuat. Misalnya, Corpse Tu mantan dirinya jelas sangat kuat, dan tidak mungkin ia tidak bisa mendapatkan logam langka tingkat ke-10. Namun ia dengan sengaja menarik tulang paha sendiri untuk membuat alat roh. Ini justru karena dia terlalu kuat, dan alat roh lainnya tidak cocok. Kamu bisa menyerang? Yu Zihe penuh percaya diri. Pertama, dia tidak tahu seberapa mengerikan Reverie Life Sword itu, dan kedua, persepsi yang telah lama terbentuk membuatnya berpikir bahwa manusia bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Sekarang, dia memiliki keuntungan di tingkat, jadi itu jelas akan lebih menyapu. Jadi bagaimana jika lawan memegang senjata surgawi? Ling Han memegang pedang panjang rata dan mulai mengoperasikan 10.000 teknik kembali ke satu. Begitu niat pedang datang, Yu Zihe gelisah, merasa sedingin es di seluruh tubuhnya dan tidak bisa bernapas. Pikirannya kosong, dan dia mengepalkan tangan dengan erat, berkeringat deras. Elit Shattering Void Tier semua terkejut. Meskipun pedang itu belum diayunkan, bisakah mereka tidak menentukan dengan penilaian mereka bahwa kekuatan penghancur serangan pedang ini setidaknya adalah surga tingkat 9 bintang? Yu Zihe memang jenius, mampu memiliki kehebatan pertempuran tier surga di tingkat transformasi dewa, tetapi paling banyak memiliki 1 bintang, dan celah seperti itu seperti langit dan bumi. Berhenti. Yu Jianshan buru-buru melangkah maju untuk melindungi Yu Zihe. Jika Ling Han melepaskan pedang, keturunan pengguling ini pasti akan mati. Ling Han pura-pura kaget, dan berkata, bukankah kamu mengatakan itu akan menjadi perkelahian menggunakan satu tangan? Mengapa dua orang memerangi saya bersama sekarang? Ekspresi Yu Jianshan tidak bisa membantu tetapi menjadi gelap. Anda panik melakukannya dengan sengaja. Ya dewa, itu memang disengaja, jelas tahu betapa mengerikan kekuatan serangan pedangnya, namun kau bermain bodoh untuk membuat keturunan bodohku menggigit umpan. Dia mendengus, dan berkata, Zihe bukan pertandinganmu, kami kalah dalam pertarungan ini. Bagaimana mungkin, kita bahkan belum bersaing, siapa yang tahu hasil pertarungan? Ling Han menggelengkan kepalanya. Senior, jangan rendah hati. Biarkan ikan apapun ini bertarung denganku untuk melihat siapa yang lebih kuat. Yu Jianshan hampir menamparkan Ling Han berkelahi apa. Jika Ling Han melepaskan pedangnya, Yu Zihe akan menjadi mayat segera. Dia mendengus, dan berkata, manusia, jangan berlebihan. Berlebihan, kata Ling Han sambil tersenyum.
Aku datang ke sini tanpa seorang prajurit, penuh dengan itikat baik. Tetapi semua orang di sini, semua elit hancur tier belum menargetkan saya, ingin memberi saya pukulan langsung. Jadi siapa sebenarnya yang terlalu jauh? Elit tier Shattering Void tier tidak bisa membantu tetapi terlihat malu, karena dia memukul paku di kepala. Chapter 783. Dupe sekali lagi. Yu Jianshan menekan keinginan untuk memukul Ling Han sampai mati, bertanya dengan wajah cemberut, "Apa yang sebenarnya ingin kamu lakukan?" Ling Han tersenyum tipis, dan berkata, "Jika Anda bisa memberi saya kompensasi untuk menghibur hati saya yang terluka, saya tidak akan repot tentang itu." Semua orang terikat lidah. Mereka telah melihat orang-orang yang tak tahu malu, tetapi untuk meminta kompensasi dengan jujur, yang ini mungkin yang pertama. Jika itu hanya Ling Han, Yu Jianshan jelas akan mengabaikannya dan akhiri saja dengan memukulnya sampai mati. Namun, Ling Han sebenarnya adalah menantu keluarga kerajaan Helian, dan sebagai klan bawahan Helian, jika dia berani membunuh menantu keluarga kerajaan, maka klan Xuan Yu pasti akan dimusnahkan. Mengenai keluarga kerajaan, bagaimana mungkin orang lain diizinkan ikut campur? Bahkan jika Ling Han dibunuh, maka itu harus keluarga Helian yang melakukannya, yang lain tidak cocok untuk melakukannya. Setelah Yu Jianshan menarik napas sedikit, dia melambaikan tangannya dengan menyesal. Langsung, tanah itu penuh dengan harta. Ada karang yang berwarna merah tua seperti darah dan mutiara seukuran kepalan tangan, bercahaya di seluruh, menerangi mata beberapa tingkatan Void Shattering yang memiliki keinginan untuk mengulurkan tangan mereka. Sekarang ini seharusnya, Yu Jianshan mendengus. Tersenyum lebar, Ling Han menyimpan harta karun itu, dan bergumam, darah karang memiliki efek memperkuat fisik. Millennium Pearl, meskipun efeknya sedikit lebih buruk, mereka tidak seburuk bubur rebus, dan Dark Tortoise Shell dapat disempurnakan menjadi alat pelindung. Tidak buruk, tidak buruk. Semua orang di sini adalah pembangkit tenaga listrik dan jelas bisa di sini bergumam, dan karenanya memiliki keinginan untuk memukulnya. Itu tidak hanya tidak buruk, bahkan mereka dipindahkan, dan Anda masih mengeluh tentang efeknya menjadi sedikit lebih buruk. Ling Han menyimpan harta itu, dan berkata kepada Yu Jianshan, "Terima kasih, namun, senior jelas merasa sangat aneh, kehilangan begitu banyak harta tanpa hasil. Bagaimana kalau kita bertaruh?" "Apa yang ingin kamu pertaruhkan?" kata Yu Jianshan dingin. Dia tidak tahu apakah bocah manusia ini sangat berani atau berpikiran sederhana ke tingkat idiot. Ling Han tersenyum, dan berkata, "Sebelumnya, bukankah senior mengatakan bahwa Anda ingin memberi saya saran? Tepat pada waktunya, kita bisa bertaruh. Jika senior bisa mengalahkan saya akan mengembalikan harta yang saya ambil sekarang ke senior." Setelah semua orang mendengar, mereka merasa bahwa Ling Han gila. Bukankah ini hanya memalukan dirinya sendiri? "Hehe, bocah manusia ini benar-benar tahu bagaimana bersikap sendiri," kata seseorang. "Bagaimana bisa begitu?" Yang lain bingung. Ling Han jelas tidak menghormati siapapun. Orang dari sebelumnya berkata, "Manusia itu pastinya bukan tandingan Yu tua. Tetapi dengan taruhan ini, ia dapat mengembalikan harta yang baru saja diperas. Bukankah Old Yu akan bahagia? Masuk akal. Dan dia juga akan berhutang budi pada manusia ini. Ya, kenapa aku tidak memikirkannya? Manusia memiliki banyak plot licik dan tidak dapat dipercaya. Namun, manusia ini memang tahu bagaimana caranya bersikap, beralih dari kesombongan ke rasa hormat, menikahmu lebih dulu, lalu menjarah dengan ganas. Bootlicking ini jelas akan terasa sangat baik. Terlalu mengerikan. Dia jelas tidak mengeluarkan apa-apa dan hanya mengembalikan harta Jenderal Yu. Itu sebabnya manusia terlalu nakal." Pendengaran Ling Han juga tidak buruk, dan dia jelas mendengar semuanya dengan jelas. Ekspresinya aneh, karena dia tidak ingin bootlick Yu Jianshan, tetapi menipu dia sekali lagi. Apakah orang-orang ini bermasalah dengan kepala mereka? Dia baru saja di tingkat transformasi dewa. Siapa yang akan percaya bahwa prajurit tier transformation dewa dapat menyaingi Void tier 1 hancur? Bahkan Yu Jianshan berpikir bahwa Ling Han ingin berdamai dan tidak bisa menahan senyum, dan berkata, "Baiklah, jenderal ini menerima taruhan, bagaimanapun.
Ling Han adalah menantu keluarga Helian, dan sejak Ling Han memberinya jalan keluar, dia tidak bisa melakukannya. Manusia, lakukanlah. Dewa ini akan memberi Anda 10 gerakan, lalu lepaskan 1 gerakan, katanya. Membiarkan Ling Han melepaskan 10 gerakan terlebih dahulu jelas memberinya cukup muka. Atau, bisakah seorang prajurit dewa transformasi melewati 10 gerakan di bawah tangan lawan pecah Void Tier? Tidak mungkin di neraka, Ling Han berkata. Bagaimana jika Jenderal Yu kehilangan, karena disalahpahami, dia terlalu malas untuk memanggil Yu Jianshan senior dan memanggilnya dengan posisi resminya, yang juga tidak sopan. Yu Jianshan kaget. Anda panik ingin menang? Apakah otak Anda kacau? Tetapi berpikir bahwa Ling Han mungkin memberinya beberapa wajah. Dia berkata, jika Anda menang, Jenderal ini jelas akan memberi Anda nilai yang sama. Ling Han menangkupkan tangannya, dan berkata, kalau begitu terima kasih, Jenderal Yu. Tidak buruk, dia menipu banyak lagi hadiah pertunangan. Yu Jianshan tidak mengingatnya, tetapi hanya berpikir bahwa Ling Han mencari jalan keluar. Dia mengangguk, dan berkata, pergi untuk itu. Tolong beri petunjuk, Jenderal Yu. Dengan semburan tangan yang santai, Ling Han sudah meletakkan 108 pedang pendek. Weng, roh ki langit dan bumi berdatangan tanpa henti, dan suhunya langsung turun dengan tiba-tiba. Apa? Formasi apa ini? Sepertinya sangat kuat. Manusia ini sebenarnya juga master formasi? Bukankah dia alkemis kelas surga? Seorang alkemis dan master formasi, dan bakat luar biasa dalam seni bela diri. Apakah dia aneh? Semua orang berdiskusi dengan bersemangat, tetapi ketika suhu menjadi lebih rendah dan lebih rendah, Spirit Ki terkondensasi menjadi pilar putih, dan bahkan ekspresi elit Shattering Void Tier berubah pucat. Terlalu kuat, keringat dingin menetes dari dahi Yu Jianshan. Pada saat ini, dia benar-benar ingin mengutuk. It, ditipu lagi oleh manusia ini. Formasi ini terlalu mengerikan. Yang lebih menyebalkan lagi adalah bahwa manusia ini jelas bisa segera mengeluarkan formasi, namun dia dengan jengkel mengatur formasi secara perlahan. Ini sengaja menggodanya, tapi masalahnya adalah dia sebelumnya mengatakan akan memberikan Ling Han 10 gerakan. Jadi bisakah dia menyerang lebih dulu dan menyelesaikan formasi sebelum terbentuk? Apakah dia masih menginginkan wajah? Yu Jianshan merasakan nyeri dada yang ekstrim, yang secara harfiah disebabkan oleh kemarahan. Orang-orang mengatakan bahwa seseorang yang jatuh di satu lubang 2 kali adalah orang idiot, tetapi juniornya hanya ditipu, dan dalam sekejap mata, dia jatuh di lubang yang sama, membuatnya merasa benar-benar tertekan. Manusia ini terlalu jahat, terlalu licik, dan terlalu banyak curang. Menjaga Yu Jianshan digelisah cukup lama, tepat ketika pembuluh darah jenderal akan meledak, Ling Han akhirnya menyelesaikan formasi ledakan tanah naga es. Pada kenyataannya, dia tidak sepenuhnya menggoda Yu Jianshan, tapi dia menahan untuk alasan lain, tidak ingin orang lain tahu berapa banyak waktu dia bisa mengatur formasi, meninggalkan ruang untuk manuver di masa depan. Naga es muncul, dan langit langsung turun hujan dengan serpihan es seolah-olah tiba-tiba kembali ke musim dingin, dan yang sangat dingin. Pergi, Ling Han menunjuk kemana dia menghendaki. Naga es segera bangkit dan terjun ke arah Yu Jianshan. Ini ironis. Perlombaan laut jelas menyembah naga sejati sebagai leluhur mereka yang jauh. Tetapi seorang manusia memanggil naga sejati meskipun naga es yang dibentuk oleh formasi, itu masih membuat wajah-wajah elit Void Tier Shattering Void Tier dari keluarga Helian memerah. Naga es memiliki Shattering Void Tier 7 bintang kecakapan pertempuran, tetapi Yu Jianshan hanya berada di lapisan ketiga dari Shattering Void Tier, dan kecakapan pertempurannya juga 3 bintang. Jadi bagaimana dia bisa melawan naga es di Shattering Void Tier? Perbedaan 1 bintang dalam kecakapan pertempuran adalah perbedaan dunia, dan jarak 4 bintang akan menjadi penghancuran mutlak. Yu Jianshan hanya menahan 7 gerakan sebelum tidak punya pilihan selain menyerah. Jika dia terus bertarung, dia benar-benar akan terluka parah, dan itu akan menjadi lebih buruk bagi reputasinya. Dia menyemprot tumpukan besar harta dan meraih Yu Zihe saat dia meninggalkan aula utama, benar-benar tidak memiliki wajah untuk tinggal lebih lama lagi. Chapter 784.
mencapai konsensus. Hasilnya, siapa yang bisa mengharapkannya? Seseorang di tier transformasi dewa benar-benar mengalahkan lawan Shattering Void tier. Meskipun itu bukan kekuatan sejati Ling Han, itu adalah kemampuan Ling Han bisa mengoperasikan formasi seperti itu, sesuatu yang tidak kamu miliki, kan? Bahkan Helian Rong tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan ekspresi aneh. Dia melambaikan tangannya dan berkata, "Qiansu, pergi menghibur Jianshan. Itu hanya spar, dan kalah dari formasi seperti itu, tidak ada yang akan mengatakan apapun." Ya, seorang pria paruh baya dari Shattering Void tier mengangguk, menghilang dengan lompatan. Orang-orang di aula semua berwajah tegas. Helian Rong sudah memutuskan sifat dari masalah ini itu hanya sebuah spar dan tidak ada yang akan mengatakan apa-apa. Jadi jika ada yang berani mengibas-ngibaskan lidah mereka, itu pasti akan melanggar perintah kehendak keluarga kerajaan Helian, yang merupakan hal yang sangat berbahaya. Dengan kata lain, masalah Yu Jianshan kalah dari Ling Han tidak bisa disebutkan. Helian Rong penuh senyum, memandang Ling Han yang menghitung harta, dan berkata, tidak buruk, anak muda, kamu berani dan bijaksana, berani dan cerdik. Saya berpikir untuk memberi Anda kekuatan, tetapi Anda tiba-tiba membuat saya takut." Ling Han sudah menyimpan semua harta karun, dan, sambil menyeringai, berkata, "Ayah mertua, Anda tidak berpikir untuk membagi hadiah pertunangan ini dengan saya. Apakah itu hanya mengapa Anda bersikap sopan kepada saya?" Beberapa anak muda tidak bisa menahannya saat ini dan muncrat dengan kasar. Manusia ini mengira Helian Rong juga seorang penggerutu uang seperti dia. Sebagai salah satu dari 3 keluarga kerajaan di Laut Utara, kekayaan keluarga Helian sangat mencengangkan. Segala hal kecil yang dikeluarkan melebihi apa yang bisa dimiliki keluarga Xuan Yu berkali-kali. Namun, Helian Rong berkata, "Mengapa tidak? Hadiah pertunangan harus dikumpulkan oleh raja ini. Lord Father-in-law, itu tidak baik untuk dikatakan. Lagi pula, kau adalah salah satu dari 3 keluarga kerajaan di Laut Utara. Apakah kau akan kekurangan harta ini?" Ling Han berkata sambil tersenyum. "Tahun-tahun ini, Tuan Tanah juga tidak memiliki kelebihan biji-bijian. Selain itu, siapa yang akan menahan sesuatu terhadap harta?" Helian Rong tidak mengakui. Beberapa junior masih bingung. Tetapi generasi yang lebih tua tahu bahwa kedua belah pihak sudah memulai negosiasi, mencoba untuk mengambil inisiatif dan memegang lebih banyak keuntungan. Ling Han tertawa nakal, dan berkata, "Baiklah, demi Sun Sue, menantu ini bersedia untuk mendiskusikan dengan jujur dan tulus." Helian Rong menatap Ling Han dengan tajam, dan berkata, "Kecuali mereka yang berada di Shattering Void tier, semua orang mundur, semua orang bingung itu saja. Mereka hanya akan membiarkan manusia ini bertindak dengan arogan, dan tidak menertibkannya. Namun, Raja sudah memberikan perintah, dan siapa yang berani tidak taat?" Seketika, semua junior dan senior mundur. Hanya menyisakan 17 elit Shattering Void tier. Elit terkuat tidak semuanya datang. Itu cukup normal, karena pembangkit tenaga listrik Shattering Void tier perlu diolah dalam pengasingan. Dan 1 bintang adalah perbedaan dunia. Siapa yang tidak ingin meningkatkan kehebatan pertempuran mereka? Ling Han, Helian, Sun Sue, dan Hun Yu jelas tidak pergi. Hun Yu adalah tipikal yang tidak pernah memperlakukan dirinya sebagai orang luar dan segera menemukan kursi untuk duduk dan mulai memecahkan biji melon dengan giginya. "Mengenai penyelesaian, dari awal hingga akhir, uraikan secara rinci," kata Helian Rong. Ling Han sebenarnya tidak ingin berbicara tentang menetap di luar. Ada telinga yang dipisahkan oleh langit. 5 sekte kerajaan surgawi memiliki kemampuan luar biasa, dan mungkin mendengarkan kata kunci ini. Jika mereka meluncurkan serangan di muka, akan ada lebih banyak variabel. Namun, dia tidak bisa mempercayai Helian Rong dan mengungkapkan rahasia Menara Hitam, jadi dia menimbang masalah itu, masih memutuskan untuk menyatakannya di sini. Lagi pula, dia sudah berjalan di jalan melawan 5 sekte, dan mereka mungkin bisa menebak sedikit, rahasia ini benar-benar bukan rahasia sekarang. Dia berbicara secara rinci tentang mendapatkan pesan Zisue Xian dan hal-hal di pengadilan Kaisar Bulan Ungu,
menyebutkan bahwa mereka adalah istana raja kuno lebih dari 20.000 tahun yang lalu dan bahwa mereka membelah langit pada zaman ini. Mendengarkan dia berbicara sampai akhir, para elit ras laut memiliki ekspresi yang berbeda. Dalam deskripsi Ling Han, ada awal dan akhir, alasan dengan dasar, dan detailnya bisa dipertimbangkan. Sangat mungkin kebenarannya benar, tetapi itu terlalu menakutkan. Alam surgawi sebenarnya ingin menyaring makhluk hidup seluruh negeri yang luas menjadi pil obat benar-benar menakutkan, pantas. Setelah penguasa ini maju ke Shattering Void Tier 2000 tahun yang lalu, dia selalu merasa bahwa menghancurkan Void terlalu berbahaya, yang sebelumnya selalu berpikir bahwa itu disebabkan oleh kekuatan yang tidak memadai dan tidak mampu membuka langit. Jika kebenarannya benar, maka tidak heran. Lalu klan yang menghancurkan kehampaan sebelumnya, apakah mereka semua mati? Jika kebenarannya benar, mereka pasti tersingkir oleh formasi hebat, semua orang apatis. Pada kenyataannya, setiap elit Shattering Void Tier akan merasakan bahaya ketika mereka ingin menghancurkan kehampaan. Tetapi sebelumnya, mereka berpikir bahwa itu adalah karena kekuatan mereka sendiri yang tidak memadai dan bahwa memang ada orang yang naik ke alam surgawi tetapi hanya surga sejak itu sudah menghubungi mereka. Sebelumnya, mereka berpikir bahwa kedua kerajaan itu sulit untuk dilalui, jadi tidak ada berita yang dikirimkan. Tetapi sekarang, berpikir lagi, jika mereka mati di tengah jalan, juga tidak akan ada berita yang dikirimkan. Ekspresi Helian Rong tegas ketika dia bertanya pada Ling Han, apakah membelah langit adalah satu-satunya cara? Jika ayah mertua memiliki kepercayaan diri untuk menerobos melewati formasi penguncian surga itu, dia bisa mencoba untuk menghancurkan kekosongan, tetapi sejauh yang saya tahu, bahkan ekstrim kecil satu Mountain River Tier tidak dapat menyaingi formasi hebat, kata Ling Han. Ya, Mountain River Tier, level alam surgawi, semua orang ingin tahu. Ling Han memutuskan untuk mengulangi informasi yang dia dengar dari Yi Suang-Suang. Tentu saja, itu hanya tentang perbedaan tingkat makhluk surgawi, dan tidak disebutkan tentang perang dunia bawah dengan alam surgawi yang berlangsung selama ratusan juta tahun. Setelah Shattering Void Tier Elite membuka kekosongan, mereka tidak akan segera menjadi dewa dan hanya memasuki alam surgawi, karena lingkungan alam surgawi diperlukan untuk menjadi dewa. Namun, 5 sekte alam surgawi macet bagian penting ini dan meletakkan formasi pembunuhan yang bisa membunuh bahkan mereka yang ada di tier sungai gunung ekstrim kecil. Itu benar-benar membunuh siapapun yang datang, tidak peduli seberapa melebihi talenta Anda. Dapatkah Anda melampaui ambang batas antara makhluk surgawi dan Shattering Void Tier? Bahkan Yi Suang-Suang yang adalah makhluk surgawi tidak berani menerobos, belum lagi orang lain. Karena tidak mungkin untuk menerobos secara paksa, dan tinggal hanya akan menghasilkan disempurnakan menjadi pil obat, seperti Shattering Void Tier Elite, keberadaan puncak di dunia ini. Tidak ada dari mereka yang mau menunggu kematian, dan mereka mulai berdiskusi dengan giat tentang membelah-membuka langit. Mereka membentuk konsensus yang mengandalkan keluarga kerajaan Helian saja tidak akan cukup, dan bahwa itu perlu untuk menyatukan semua kekuatan yang mungkin dapat disatukan, singkatnya, wilayah timur, selatan, barat, dan utara laut. Oleh karena itu, menjadi sangat penting untuk menyelesaikan keluhan dengan klan Xianyu. Namun, siapa yang akan menjadi bos adalah masalah lain, dan jika membelah langit berhasil, maka betapa mulianya menjadi pelaksana usaha keras ini, itu pasti akan menjadi reputasi yang baik yang berlangsung selama beberapa generasi, dan nama yang akan turun dalam sejarah-sejarah. Mereka tidak tahu manfaat lain dari membelah langit, misalnya, bisa menerima berkat keberuntungan surga. Namun, kekuatan bangsa saja dapat meningkatkan kecakapan pertempuran dan mempercepat kultivasi, dan manfaat seperti itu sudah membuat orang iri. Namun, tidak diketahui berapa lama sebelum 4 lautan mencapai konsensus. Itu bisa didiskusikan perlahan, dan Ling Han tidak terburu-buru pada saat itu. Dia seharusnya sudah maju ke Shattering Void Tier. Kecuali untuk orang-orang yang tidak terduga seperti Ma Duobao, Ling Han memiliki kepercayaan diri untuk menekan semua orang. Helian Rong segera mengirimkan seorang tokoh penting di klan yang membawa suratnya yang ditulis secara pribadi ke keluarga Xianyu, agak menyebutkan tentang kebenaran penyelesaian.
Keluarga Xianyu membalas segera dan setuju untuk duduk untuk berdiskusi dengan baik, tetapi mereka menuntut agar Ling Han dibawa bersama. Chapter 785. Bergegas dan melahirkan orang lain. Ling Han sedikit ragu, lalu mengangguk setuju. Pertama-tama kecakapan bertarung di bawah Shattering Void Tier 7 bintang tidak bisa menyakitinya sama sekali, dan elit di atas itu jarang bahkan sedikit, dan apakah Helian Rong hanya untuk penampilan? Helian Rong memiliki budidaya lapisan ke-9 dari Shattering Void Tier, pertempurannya bahkan mencapai 10 bintang. Dia adalah peringkat ahli di 3 teratas di Laut Utara bersama dengan kepala keluarga Xianyu, sulit untuk mengatakan siapa yang lebih baik. Namun, Wenren Jie dari Wenren Family jelas berada di peringkat pertama. Meskipun ia juga berada di lapisan ke-9 dari Shattering Void Tier, kecakapan bertarungnya adalah 11 bintang yang mengejutkan. 1 bintang adalah perbedaan dunia. Bahkan jika Xianyu Tong dan Helian Rong bergandengan tangan, mereka hampir tidak akan bisa menyaingi Wenren Jie, dan kekuatan elit penghancur Void Tier Wenren jelas setingkat lebih tinggi dari 2 keluarga kerajaan lainnya, memaksa aliansi kedua kerajaan keluarga untuk membela diri. Lahan leluhur keluarga kerajaan Xianyu juga berada di sebuah pulau besar bernama Silent Star Island, yang anehnya jauh dari Pulau Dome Cloud. Bahkan elit Shattering Void Tier perlu melakukan perjalanan selama beberapa hari untuk sampai ke sana. Helian Rong membawa 9 elit Void Tier hancur dari klan bersama dengan Ling Han, Helian Sun Sue, dan Hun Yu dan bergegas menuju Silent Star Island. Mereka tidak terus-menerus di jalan. Setelah melakukan perjalanan selama 3 hari, mereka berhenti di sebuah pulau terpencil untuk beristirahat, mengambil semua jenis makanan untuk dimakan. Ini jelas karena permintaan kuat Hun Yu saat bertempur. Niu akan menemani, tetapi tidak makan, tidak. Bahkan Helian Rong dan yang lainnya sangat memuji makanan di dalam menara hitam. Itu adalah makanan lezat yang bahkan langit akan meneteskan air liur, terutama ketika segala macam bahan obat yang berharga ditambahkan seperti Myrietes Treasured Pearl. Berapa banyak yang ada di tanah yang luas, bahkan keluarga kerajaan Helian tidak bisa mengambilnya. Lagi pula, setiap 10.000 tahun adalah tempat menetap, dan makhluk hidup punah kecuali makhluk hidup di dalam alam misteri. Jadi berapa banyak yang bisa bertahan? Bocah ini jenius sejati. Helian Rong menggendong Ling Jiansui, alisnya melembut, merasa sangat nyaman. Ling Han masih dengan tepat mengungkapkan beberapa kartu trufnya. Misalnya, alat roh yang bisa menampung makhluk hidup. Itu juga sesuatu yang sangat langka di alam surgawi. Tetapi itu bukan satu-satunya, jadi dia berani mengungkapkannya. Namun, hanya mereka yang paling dia percayai tahu, menara hitam bukanlah sesuatu yang sederhana seperti alat surgawi spasial. Ling Jiansui sudah berusia setengah tahun, dan kekuatan kasarnya telah berkembang ke Gusing Spring Tier, benar-benar mencengangkan. Ketika dia menjadi sedikit lebih tua dan membuka basis roh untuk berkultivasi, kekuatan kasarnya mungkin akan naik ke tingkat bunga mekar. Ketinggian titik awalnya sangat mengejutkan. Darah leluhurnya terlalu murni dan tebal, bahkan Helian Sun Sue tidak ada di dekat sini. Perlombaan laut dianggap garis keturunan paling tinggi, memberikan Helian Rong dorongan untuk membuat Ling Jiansui kepala klan berikutnya. Tentu saja, ini juga ada hubungannya dengan kesediaan Ling Han untuk menghabiskan sumber daya pada putranya. Myrietes Treasured Pearl, cairan spiritual tingkat 10, dan yang lainnya. Anak ini mandi dalam hal-hal ini setiap hari, jadi jika fisiknya tidak tangguh, maka tidak akan ada logika di dunia. Prasyarat jelas bahwa Ling Jiansui mampu menanggung kekuatan obat seperti itu, bahkan jika itu adalah orang lain dengan ayah yang sama, mereka tidak akan bisa menikmati kekayaan ini. Ling Han, Sun Sue adalah mutiara klan saya yang paling gemilang. Putramu harus mewarisi klan Helian dan dinamai Helian. Helian Rong memutuskan untuk merampok anaknya yang terlalu menonjol. Ling Han menggelengkan kepalanya dengan tergesa-gesa dan berkata, "Ini adalah anak pertama saya, dan jelas harus bermarga Ling. Raja ini sudah bertunangan denganmu, mutiara paling klan-klan kami kepada Anda. Jadi tidak harus saya meminta cucu," kata Helian Rong tanpa malu-malu. Ini adalah seorang jenius super, yang pasti akan melampaui para pendahulu.
bahkan mungkin mencapai puncak keluarga kekaisaran. Jadi, dia harus bertarung sampai akhir. Keluarga Helian memiliki banyak pria, klan dalam 10.000, dan keluarga Lingku hanya memiliki aku, satu-satunya anak. Anda memiliki keberanian untuk bertarung dengan saya, tidak melakukannya, Ling Han melirik penuh arti, membuat Helian Sun Sue menggunakan ASI sebagai alasan untuk mengambil kembali putranya. Helian Rong hanya bisa menghela nafas. Seorang gadis dewasa tidak bisa tinggal di rumah. Setelah menikah, dia menjadi milik orang lain, lebih menyukai cara orang luar terlalu cepat. Dia rela menyerah, dan berkata, lalu sebelum berusia 500 tahun, anak ini tinggal di keluarga. Bagaimanapun, keluarga saya memiliki akumulasi yang kuat yang dapat memberikan kondisi pertumbuhan terbaik bagi anak. Selain itu, raja ini juga khawatir bahwa Sun Sue kekurangan susu, mengobati anak itu tidak cukup. Helian Sun Sue menatap Agape. Apakah ini masih berhubungan darah dan daging? Demi menyambar seorang anak, bahkan putrinya sendiri menjadi sasaran serangan. Payudaraku agak kecil, tetapi akankah hal itu membuat anakku kelaparan? Ling Han mencibir, mengeluarkan segala macam harta berharga. Dengan setiap barang yang dia ambil, wajah Helian Rong berkedut. Beberapa harta yang dimiliki keluarga Helian, tetapi jumlahnya tidak begitu menakutkan. Lihat, ginseng 1000 tahun dihitung dengan keranjang, bagaimana bisa dibandingkan? Mutiara berharga Mirietes dan cairan roh tingkat 10 adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa ditawarkan oleh Helian Clan. Kekalahan total. Helian Rong terdiam. Berbicara tentang membesarkan anak-anak mengikuti Ling Han jelas lebih baik. Satu klan tidak bisa dibandingkan dengan satu orang. Helian Rong merasakan tekanan besar, dan kesuraman di hatinya bahkan lebih besar. Mencoba segala cara yang mungkin, dia masih membuat Ling Han setuju untuk memiliki anak kedua yang Helian Sun Sue melahirkan untuk diteruskan ke keluarga Helian. Orang tua itu benar-benar sangat proaktif, dan bahkan tanpa selesai makan, dia menggigit Ling Han dan Helian Sun Sue untuk beristirahat, untuk terus membajak generasi berikutnya, membuat Helian Sun Sue benar-benar marah. Setelah 5 hari, Pulau Silent Star akhirnya terlihat. Siu, seorang tokoh terbang dan memblokir jalan mereka. Itu adalah seniman bela diri dengan sepasang sayap burung di bagian belakang, kakinya seperti kaki bebek dengan jaring, sementara mulutnya rata dan menjulur keluar, tampak sangat lucu. Namun, Helian Rong dan yang lainnya tidak memiliki jejak senyum di wajah mereka. Bagi mereka, semakin artistik penampilan orang-orang yang memiliki darah binatang suci, semakin murni garis keturunan mereka, dan semakin besar keuntungan mereka dalam budidaya seni bela diri. Sebagai contoh, seseorang yang dilahirkan dalam bentuk naga hanya perlu tumbuh tanpa membudidayakan, dan setelah dewasa, mereka akan menjadi naga sejati terkuat di dunia, setidaknya di tanah yang luas. Hahaha, Hu Niu, bagaimanapun, tidak tahan, tertawa keras ketika dia berkata, Ling Han, apakah kamu pikir bebek ini lebih baik dimakan, direbus atau dipanggang? Dengan mengatakan itu, Helian Rong dan yang lainnya berteriak tidak baik dalam hati. Pria ini bukan dari ras laut normal, tetapi seorang jenderal sengit di bawah keluarga kerajaan Xianyu, bernama Ou Buluo, elit Sattering Void Tier yang bermartabat. Saat ini, keluhan lama dengan Xianyu Clan belum terselesaikan, namun Anda benar-benar mencemooh jenderal mereka. Apakah ini tidak menyebabkan lebih banyak masalah? Seperti yang diharapkan, Ou Buluo mengungkapkan ekspresi marah, dan berkata, baiklah, jadi Lord Helian dan perusahaannya ingin makan jenderal ini. Hehe, dia salah bicara. Jenderal Ou adalah seorang jenderal yang gagah berani di bawah Xianyu King. Siapa yang berani tidak menghormati Jenderal Ou? Helian Rong berkata dengan acuh tak acuh. Posisinya di atas Ou Buluo, dan bahkan jika ia menengahi atas nama Hu Niu, sikapnya masih mengesankan. Ou Buluo jelas tidak akan mempermasalahkan seorang gadis kecil, karena dia akan menjadi satu-satunya yang kehilangan muka. Dia mengayunkan tangannya, dan berkata, Raja telah menunggu dengan hormat selama beberapa hari, silakan datang. Tatapannya disapu oleh Ling Han, sambil membawa hawa dingin. Chapter 786. Blok 10 bergerak.
Ling Han membunuh Xianyu Cheng dan Xianyu Dongming dengan mengeksekusi mereka di depan umum, suatu tindakan yang merupakan penghinaan besar bagi keluarga kerajaan Xianyu. Setiap orang dari mereka membenci Ling Han sampai ke tulang, memandangnya sebagai musuh bebuyutan. Sekarang musuh bebuyutan ini muncul, akan aneh jika Oh Buluo masih memiliki ekspresi yang menyenangkan di wajahnya. Pesta itu mendarat di pulau itu. Penduduk di sini adalah keluarga kerajaan Xianyu, atau pasukan bawahan keluarga kerajaan, jadi kekuatan mereka sangat luar biasa. Namun, tidak peduli betapa luar biasanya, mereka bahkan tidak berani bernapas dengan keras di depan elit Shattering Void Tier. Saat Ling Han dan yang lainnya lewat, semua orang gemetar ketakutan, nyaris tidak bisa berdiri. Di bawah bimbingan Oh Buluo, mereka tiba di istana kerajaan klan Xianyu. Meskipun mereka juga disebut keluarga kerajaan, mereka tidak membangun negara, dan hanya berkorespondensi sebagai 3 keluarga kerajaan besar. Ini sama dengan keluarga Au Raja dari 4 lautan, yang disebut klan kekaisaran, namun mereka tidak membangun sebuah bangsa dan hanya mengawasi dan mengatur, dihormati oleh 4 lautan. Tuan Helian, kepala keluarga kerajaan Xianyu, salam Xianyu Tong. Sosoknya sangat kurus, tetapi dia tidak memiliki benjolan di atas kepalanya seperti yang dilakukan Helian Rong. Sebaliknya, salah satu tangannya ditutupi dengan sisik, dan telapak tangannya juga sangat berbeda dari orang normal, seperti cakar naga. Keluarga kerajaan semuanya memiliki darah naga sejati, perbedaannya adalah kemurnian, tetapi biasanya, tanduk naga adalah karakteristik eksternal, dan menumbuhkan cakar naga seperti miliknya sangat jarang. Rupanya, fakta bahwa Xianyu Tong bisa menjadi pemimpin keluarga kerajaan Xianyu tidak dapat dipisahkan dari cakar naga ini, yang memberinya kekuatan garis keturunan yang kuat, yang memungkinkannya menjadi salah satu dari 3 elit tertinggi di Laut Utara. Namun, hanya ketika dia dan Helian Rong bertemu, mereka dapat menyaingi Wen Renjie, yang kekuatannya benar-benar terlalu kuat dan tidak dapat diukur. Tuan Xianyu, Helian Rong menangkupkan tangannya dengan hormat. Manusia ini adalah pembunuh yang membunuh putra raja ini. Xianyu Tong menatap Ling Han dengan ekspresi yang sangat tidak ramah. Ini wajar, kebencian membunuh putranya benar-benar tak dapat didamaikan. Lord Xianyu mengatakan ini sejak awal sepertinya agak tidak pantas, kata Helian Rong acuh tak acuh. Xianyu Tong mendengus dan berkata, masalah yang kamu bicarakan sebaiknya tidak sedikit pun salah, atau raja ini akan membunuh anak ini dengan cara apapun. Tuan Xianyu, Anda berpikir bahwa raja ini akan bercanda tentang masalah semacam ini, kata Helian Rong sambil tersenyum. Kalau begitu tolong masuk ke dalam. Xianyu Tong memberi isyarat baginya untuk masuk, sikapnya masih dingin. Semua orang memasuki aula, karena penyelesaian itu terlalu serius, personel lain-lain jelas tidak punya hak untuk mendengarkan. Aula tidak hanya memiliki elit Shattering Void Tier, tetapi juga formasi pertahanan yang hebat diaktifkan, yang menutupi seluruh pulau. Ling Han berbicara lagi tentang rencana 5 sekte kerajaan surgawi dan menjawab pertanyaan dari keluarga kerajaan Xianyu, membuat wajah mereka lebih muram, reaksi yang sama dengan keluarga kerajaan Helian sebelumnya. Dari kaget hingga tidak dapat diterima, lalu perlahan-lahan menuju penerimaan dan mati rasa. Berita besar seperti itu sulit ditanggung bahkan untuk elit Shattering Void Tier. Namun sayangnya bagi mereka, mereka semua percaya. Karena ini bisa sepenuhnya menjelaskan kesenjangan dalam sejarah dan mengapa mereka selalu merasakan perasaan bahaya yang tak terlukiskan ketika mereka berpikir untuk menghancurkan kehampaan. Xianyu Tong mengetuk jarinya di atas meja, dan berkata, Tuan Helian, kamu ingin membentuk aliansi? Baik, tapi raja ini memiliki kondisi. Kondisi apa? Tanya Helian Rong. Xianyu Tong menunjuk Ling Han dan berkata, kepala manusia ini. Tidak, Helian Rong menolak dengan datar. Belum lagi potensi pribadi Ling Han, dia masih mengandalkan Ling Han dan Helian Sun Sui untuk menghasilkan satu lagi keturunan, yang bahkan memiliki darah leluhur yang lebih murni, membawa keluarga kerajaan Helian ke tingkat yang lebih tinggi, bahkan melampaui keluarga kekaisaran. Manusia biasa, Xianyu Tong mendengus.
Lord Helian, sebaiknya kau mempertimbangkan dengan hati-hati, apakah kau benar-benar akan menghancurkan aliansi kita untuk semut manusia? Hehe, kamu mengatakannya seperti jika kamu mencoba. Aku akan mati, potong Ling Han. Helian Rong tertawa, dan berkata, bagaimana dengan ini? Lord Xianyu dapat mengirim seorang ahli, dan dalam sejumlah gerakan terbatas, raja ini pasti tidak akan campur tangan untuk membantu. Tetapi setelah gerakan ini, semua keluhan diselesaikan. Ayah, Helian Sun Sue berteriak dengan tergesa-gesa, tapi itu jelas palsu untuk melihat Xianyu Tong. Namun, wanita secara alami tahu bagaimana harus bertindak, dan ekspresi ketakutan di wajahnya benar-benar tidak tampak palsu. Helian Rong melambaikan tangannya, menandakan bahwa Helian Sun Sue tidak perlu bicara lagi. Xianyu Tong tidak bisa membantu tetapi terkejut. Tingkat manusia ini tidak bisa lebih jelas, hanya pada lapisan kelima dari tier transformasi dewa, yang berarti ia memiliki paling banyak kecakapan pertempuran Heaven Tier. Di depan elit Shattering Void Tier, surga tier 1 hanya bisa merawat keluhan tidak peduli seberapa kuat dia. Jadi apa yang mereka mainkan? Mungkinkah Helian Rong memutuskan untuk mengorbankan manusia ini untuk membentuk aliansi dengannya? Tentu saja. Dia hanyalah manusia rendahan, jadi bagaimana jika dia mati? Xianyu Tong masih belum puas. Membunuh Ling Han hanya akan membalaskan dendam putranya. Tetapi Helian Sun Sue yang lolos dari pernikahan mempermalukan keluarga kerajaan Xianyu. Jadi apakah hutang ini akan dihapus begitu saja? Pasti tidak bisa. Oke, lalu 10 bergerak. Xianyu Tong mengangguk. Ngomong-ngomong, mereka bisa membunuh manusia ini terlebih dahulu. Lalu perlahan-lahan menawar dengan Helian Rong. Singkatnya, keluarga Xianyu pasti tidak akan rugi. Dengan intervensi Shattering Void Tier Elite, satu langkah harus cukup untuk menyelesaikannya. Jadi mengapa menetapkan 10 langkah sebagai batas? Jelas membiarkan Ling Han menderita sebanyak mungkin, dan kemudian membunuh Ling Han dengan langkah terakhir. Dia mengirim seseorang untuk memberitahu orang-orang di seluruh pulau untuk menuju ke Stadion Darah Besi. Manusia ini berani membunuh orang-orang klan Xianyu, dan jika dia tidak dieksekusi di depan umum, bagaimana mereka bisa diredakan? Stadion Darah Besi digunakan untuk pertempuran, tidak hanya bahan yang digunakan untuk membuatnya sangat tahan lama, tetapi juga ada formasi besar yang bisa menahan dampak pertempuran tentang bintang hancur tier Void Tier, yang khusus dibuat untuk berkelahi. Dalam pertempuran, seniman bela diri mampu meningkatkan diri mereka sendiri, dan mengamati perkelahian elit juga sangat bermanfaat, sehingga Stadion Darah Besi memiliki banyak kursi, cukup untuk menampung 10.000 orang. Biasanya, bahkan ada taruhan pada pertarungan, dengan kemenangan dan kekalahan besar. Ling Han, Xianyu Tong, Helian Rong dan yang lainnya semua datang ke sini. Ling Han pura-pura menghadapi kematian dengan tenang, membuat orang-orang Helian Clan mencibir. Kita akan lihat berapa lama Anda bisa mempertahankan ketenangan seperti itu. Tunggu sampai Anda menangis minta ampun. Helian Rong tahu betul dalam hatinya bahwa dia sudah mengikat Xianyu Tong dengan kata-katanya sebelumnya dan bahwa Xianyu Tong tidak akan campur tangan. Jadi siapa lagi di keluarga kerajaan Xianyu yang masih bisa membahayakan Ling Han? Selain itu, siapa yang akan berpikir bahwa Ling Han juga seorang master formasi? Xianyu Tong mengangguk ke arah seseorang dan berkata, Ziyuan, kamu pergi. Anda harus membunuh anak ini dalam 10 gerakan. Orang itu mengangguk dan berkata, Saudara Raja, saya mengerti, orang ini disebut Xianyu Ziyuan, dan dia adalah saudara laki-laki Xianyu Tong, lapisan kelima Shattering Void Tier Elite, yang kecakapan pertempurannya juga mencapai 5 bintang. Ambil lapangan, kata Xianyu Tong ke Ling Han dengan dingin. Ling Han tersenyum, dan berkata, aku hanya perlu memblokir 10 gerakan. Is it? Apa maksudmu? Hanya perlu memblokir 10 gerakan. Bisakah kau bahkan memblokir 1 gerakan? Orang-orang di sekitarnya mencibir. Anda dapat berbicara dengan lancar untuk saat ini. Anda akan segera menangis minta ampun. Chapter 787. Manusia juga memiliki fisik seperti itu? Benar, Anda hanya perlu memblokir 10 gerakan, kata Xianyu Tong dengan dingin. Dia melirik Helian Rong, yang berarti, kamu tidak boleh ikut campur, atau taruhan ini tidak akan dihitung. Helian Rong hanya tersenyum samar dengan ekspresi tenang,
sepertinya tidak peduli sama sekali tentang kelangsungan hidup Ling Han. Namun, dia penuh dengan senyum di dalam. Sebelumnya, keluarga Helian ditipu oleh Ling Han, dan kali ini, akhirnya giliran Xianyu Tong untuk mencicipi. Meskipun dia adalah salah satu elit terkuat dalam kekuasaan, tidak terpengaruh oleh emosi untuk waktu yang lama, membayangkan tampilan kaget saingan lamanya nanti, dia tidak bisa menahan tawa. Memikirkan hal itu menggembirakan, dia benar-benar menantikannya. Turun, desak Xianyu Tong. Memasuki wilayah keluarga Xianyu, Anda masih ingin membalikkan langit? Ling Han mengambil ekspresi menghadapi kematian dengan tenang dan berjalan dengan langkah besar ke area pertempuran. Tanah itu terbuat dari batu-batu aneh, yang konon diproduksi di dasar laut, dan meskipun tidak bisa ditempa menjadi senjata, itu sangat keras, dan ketangguhannya mencapai logam langka tingkat ke-9. Di atas formasi, kekuatan pertahanannya dapat menyaingi logam langka ke-10 tingkat. Seketika, gelombang suara mendesis datang dari tribun. Ini adalah pelaku yang mempermalukan keluarga kerajaan Xianyu, dan hari ini dia akan dihukum di sini. Sekarang semua orang jelas tahu bahwa Ling Han akan menerima 10 gerakan Xianyu Ziyuan. Di permukaan, itu adalah pertempuran, tetapi pada kenyataannya, bukankah itu hukuman sadis? Xianyu Ziyuan memiliki kehancuran Void Tier 5 bintang kecakapan pertempuran dan bisa membunuh Ling Han langsung dengan satu gerakan. Beberapa orang tidak hanya berdesis, tetapi juga membuang semua jenis sampah, tetapi terhalang oleh formasi. Sampah meluncur ke sisi lapangan tetap saja, sikap mereka terlihat sangat luas. Cepat dan mati, Ling Han memandang ke arah Xianyu Ziyuan. Dia adalah seorang pria paruh baya yang agak tua yang terlihat berusia 50-an, dan dalam hal umur panjang dari keturunan naga sejati, dia hidup kira-kira selama 2000 tahun, yang dianggap super tua. Elit tier Void tier manusia yang sudah hidup 2 kehidupan, tapi dia hanya melewati setengah dari 1, sesuatu yang benar-benar patut ditiru. Mau bagaimana lagi darah naga sejati beredar di dalam tubuhnya? Manusia. Jika Anda dapat mengambil 10 langkah dewa ini, maka Anda dapat meninggalkan hidup-hidup di sini. Xianyu Ziyuan mengungkapkan ekspresi kejam. Awalnya, dia merasa di bawahnya untuk menyerang semut dewa transformasi tier hanya mempertimbangkan statusnya. Tetapi Ling Han berani mengeksekusi orang-orang dari keluarga Xianyu di depan umum. Salah satu dari mereka bahkan memiliki darah leluhur yang sangat murni, menjadi penerus raja berikutnya. Ling Han tersenyum tipis, dan berkata, kalau begitu tuan ini mohon belas kasihan. Tuan ini akan, Xianyu Ziyuan mencibir. Dia memang menarik pukulan dalam 9 gerakan pertama, dan ketika Ling Han melihat sedikit harapan, dia kemudian tanpa ampun akan menahannya. Satu-satunya cara untuk benar-benar melampiaskan kebencian mereka. Mulai gerakanmu, Ling Han menggerakkan tangannya. Xianyu Ziyuan mengepalkan tangannya dan bahkan tidak mengoperasikan origin power. Dengan aksiu, dia menyerbu dan melemparkan pukulan ke Ling Han. Seberapa cepat kecepatan Shattering Void Tier, tidak ada waktu bagi Ling Han untuk bereaksi sama sekali. Pukulan ini mengenai dia tepat di perutnya. Dia langsung dikirim terbang seperti peluru artileri. Ling Han jatuh dengan berat ke dinding batu di ujung medan pertempuran, dan kemudian bangkit kembali, jatuh ke tanah. Meskipun dia benar-benar siap, dia masih merasakan sakit menyengat di perutnya. Dia memang tidak bisa menghindari serangan Shattering Void Tier, tapi Eye of Truth bisa melihat seberapa kuat serangan itu. Xianyu Ziyuan jelas ingin dia menderita sejauh 10 langkah. Dengan demikian, ia mengendalikan kekuatan serangan pertama di Heaven Tier 10 bintang kecakapan pertempuran, dan itu ditembakkan dengan kekuatan kasar murni. Ini awalnya tidak cukup untuk menyakiti Ling Han, tapi lawannya berada di Shattering Void Tier, tanpa berpikiran mengikuti sedikitpun niat bela diri, yang merupakan sumber rasa sakit Ling Han. Fisiknya terlalu tangguh tentu saja, itu menyakitkan, tetapi itu bukan masalah besar. Dia segera memanjat, batuk seteguk darah hitam, dan kemudian melatih otot dan tulangnya. Seketika, tulang-tulang di sekujur tubuhnya berderak, dan ki dan darahnya melonjak, menunjukkan kekuatan hidupnya yang sangat kuat. Seketika, mereka yang berdiri membuat keributan.
Perlombaan laut dihitung sebagai manusia setengah binatang setengah manusia, sehingga fisik mereka sangat tangguh, seperti yang dimiliki lobsterman dan kepiting cangkang mereka sendiri dapat membuat seniman bela diri dalam keputusasaan tingkat yang sama, menjadi benar-benar tidak dapat ditembus. Namun, pencapaian mereka juga terbatas, mencapai tingkat transformasi dewa paling banyak karena mereka sangat dibatasi oleh garis keturunan mereka. Justru karena ini, mereka juga tahu betapa sulitnya untuk mendapatkan fisik mereka ke surga dan hancur Void Tier. Manusia ini melakukannya, itu terlalu mengejutkan. Apakah Anda yakin Anda adalah manusia murni, dan bukan setengah manusia yang diturunkan dari binatang buas? Bahkan mata Xianyu Tong sedikit berkontraksi saat dia mengungkapkan ekspresi kasihan. Tidak jarang raja-raja ras laut memiliki tubuh seperti itu. Garis keturunan mereka memberi mereka kemampuan seperti itu. Namun, itu mengejutkan bagi manusia untuk mencapai ketinggian seperti itu, menunjukkan potensi yang menakutkan dari manusia ini. Manusia memiliki komposisi fisik terburuk dan fisik terlemah, tetapi mereka memiliki kemungkinan tak terbatas dalam seni bela diri karena mereka tidak memiliki berkah garis keturunan dan pada gilirannya tidak akan dibatasi oleh garis keturunan. Sangat disayangkan bahwa manusia ini membunuh putranya. Kalau tidak, manusia ini benar-benar layak merekrut, bahkan menikah dengan seorang gadis dari klannya keturunan mereka mungkin juga sangat tangguh. Pikiran ini hanya terlintas di benaknya. Tidak mungkin, manusia ini harus mati. Selain itu, mereka sudah memasuki stadion darah besi, jadi bahkan dia tidak bisa menghentikan perkelahian, atau dia akan kembali pada kata-katanya, dan bagaimana dia bisa mempertahankan posisinya sebagai raja saat itu. Xianyu Ziyuan juga sedikit terkejut. Dia jelas tahu dengan sangat jelas berapa banyak kekuatan yang telah dia gunakan cukup untuk melukai 99% prajurit Heaven Tier tahap puncak, tetapi Ling Han hanya batuk seteguk darah dan itu saja. Kekuatan darah Ling Han dan Qi bahkan membuatnya agak tercengang. Langkah kedua, katanya dengan acuh tak acuh, mengangkat tinju kanannya lagi, dan meningkatkan kekuatan ke Heaven Tier 12 bintang. Siu, dia terbang keluar dan melemparkan pukulan, mengirim Ling Han terbang lagi. Wah, Ling Han memuntahkan seteguk darah hitam lagi. Dia menundukkan kepalanya dan melihat bahwa dadanya agak ambruk dan semua tulangnya patah. Setelah mengikuti niat bela diri dari Shattering Void Tier, kekuatan pertempuran Heaven Tier hanya bisa melukai fisiknya benar-benar mengejutkan. Bisa juga dilihat bahwa kekuatan Tier Void hancur menghancurkan Heaven Tier berkali-kali. Ling Han sedikit mengernyit dengan sedikit pun niat bela diri Shattering Void Tier. Demon Body tidak bisa secara otomatis menyembuhkan luka-luka itu. Dia mengoperasikan gulungan langit indestructible, dan seluruh tubuhnya langsung bersinar dengan cahaya keemasan, memancarkan kehadiran kuno dan mulia seolah-olah itu dari seorang kaisar surgawi kuno. Tulang-tulangnya yang patah pulih dengan kecepatan yang terlihat, dan hampir pada saat bernafas, ia pulih ke keadaan optimal, tanpa kerusakan pada Qi dan darah. Vitalitasnya sangat gembira. Meskipun Ling Han sudah menghentikan gulir surga yang tidak dapat dihancurkan, tetapi elit Shattering Void Tier semuanya mengungkapkan ekspresi terkejut satu demi satu. Kehadiran kuno dan mulia itu membuat jiwa mereka gemetar ketakutan. Bagaimana mungkin dia hanyalah manusia biasa, bukan reinkarnasi naga sejati? Mengapa dia bisa menekan mereka dalam hal kualitas jiwa? 8 lagi bergerak, kata Ling Han acuh tak acuh. Chapter 788. Memahami jantung pedang. Ling Han tidak segera menggunakan formasi Ice Dragon Ground Blast, terutama karena ia ingin meningkatkan dirinya menggunakan Elite Shattering Void Tier. Dia selalu merasa bahwa penanamannya meningkat terlalu cepat, karena dia makan terlalu banyak pil obat tingkat tinggi dan segala macam harta duniawi yang menetap di tubuhnya, dan jika dia tidak merah asteris dan memperbaikinya, itu benar-benar akan membawa tentang efek sebaliknya. Mengambil 2 pukulan berturut-turut yang berat dan bahkan menolak niat bela diri Shattering Void Tier, dia sudah merasakan kekuatan obat yang menetap di tubuhnya perlahan-lahan berangkat dan dengan cepat mengubahnya menjadi kekuatan kekuasaannya sendiri. Lebih banyak kekuatan obat menyehatkan dagingnya, meningkatkan kekuatan kasarnya, hal yang sangat menenangkan.
Dia tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan ekspresi mabuk. Sekarang ki dan darah dan kekuatan obatnya benar-benar distimulasi, seolah-olah tangan kecil yang tak terhitung jumlahnya memijatnya di seluruh tubuhnya. Benar-benar perasaan yang sangat indah. Melihat ini, Xianyu Ziyuan tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan ekspresi marah. Saya menyiksa Anda, namun Anda mengungkapkan ekspresi senang. Apa maksudmu? Apakah aku menyerang terlalu ringan? Dia juga kaget dengan fisik Ling Han dan kemampuan pemulihannya, tetapi tidak mengingatnya, karena Ling Han tidak bisa melampaui ambang Shattering Void Tear. Tidak peduli seberapa anehnya dia, ini adalah kebenaran seni bela diri. Langkah ketiga, Xianyu Ziyuan melemparkan pukulan ketiga. Tidak disangka, Ling Han dikirim terbang dan dihancurkan darah, bahkan mematahkan tulangnya. Namun, dia berdiri, menghubungkan tulang-tulangnya, dan pulih. Kecepatan yang mengejutkan, membuat bahkan klan gurita yang dikenal karena kemampuan pemulihan mereka yang kuat merasa lebih rendah. Bagaimana mungkin ada orang aneh seperti itu? Langkah keempat, langkah kelima, langkah keenam. Xianyu Ziyuan tidak melempar pukulan dan berhenti untuk sementara waktu, dan sebaliknya melemparkan 3 pukulan berturut-turut dengan kekuatan setiap pukulan meningkat, melukai Ling Han. Kali ini, Ling Han berbaring di tanah untuk sementara waktu sebelum berdiri. 3 lekukan besar yang mengejutkan ada di dadanya, pemandangan yang mengerikan untuk dilihat, tetapi setelah beberapa saat, lekukan ini mulai pulih. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya keemasan, tertinggi seperti seorang kaisar surgawi yang turun ke bumi. Pa, tubuhnya mengeluarkan suara ledakan ketika kehadirannya tiba-tiba mulai meroket, seperti gunung berapi yang tiba-tiba meletus. Dia menerobos, elit Shattering Void Tear berteriak satu demi satu, ekspresi mereka penuh rasa tidak percaya. It, apakah kalian pernah melihat orang aneh yang bisa menerobos saat dipukuli? Dan itu tidak sesederhana mengambil pemukulan. Itu menyiksa, terluka parah sampai patah tulang. Menerobos dalam kondisi seperti itu benar-benar luar biasa. Namun, kenyataan itu jelas terlihat. Manusia ini maju dari lapisan kelima tingkat dewa transformasi ke lapisan keenam. Ling Han tidak bisa membantu tetapi menjadi depresi. Dia sudah jengkel karena tiernya berkembang terlalu cepat dan ingin meminjam tangan elit Shattering Void Tear untuk menguatkan dirinya, memperkuat tiernya. Tetapi, tanpa diduga, setelah dipukul oleh 6 pukulan, kekuatan obat yang menumpuk di dalam tubuhnya adalah berangkat, langsung memungkinkan dia untuk menyelesaikan terobosan. Dengan alasan, itu setara dengan dia mengambil obat berharga yang luar biasa, dan kemudian memiliki elit Shattering Void Tear melarutkan kekuatan obat. Bagaimana mungkin peningkatannya tidak cepat? Namun, ketika orang-orang lain melihat ekspresi suramnya, masing-masing dari mereka menjadi gila. Setelah mampu menerobos sementara disiksa oleh elit Shattering Void Tear, Anda masih tidak senang? FCK, terlalu sok, Anda harus disambar petir. Xianyu Ziyuan sedikit mengernyit. Dia awalnya bermaksud untuk mengalahkan Ling Han hitam dan biru dengan 9 pukulan sampai terkesiap terakhir, dan kemudian mengakhiri hidup Ling Han dengan serangan terakhir. Tetapi setelah 6 pukulan, Ling Han tidak hanya tidak diambang kematian, tetapi lebih tepatnya penuh dengan energi. Bahkan menerobos, membuatnya cukup suram. Dia mengangkat tinjunya untuk yang ke-7 kalinya, dan kali ini, dia akhirnya agak serius mengoperasikan Origin Power saat pola-pola berurat yang terjalin di tinjunya. Sebelumnya, meskipun ia menggunakan sedikit pun niat bela diri, itu pasif, tanpa sadar ditambahkan, dibandingkan dengan secara aktif mengoperasikannya, itu benar-benar terlalu berbeda. Elit Tier Void yang hancur mampu menghancurkan bintang dengan 1 pukulan. Seberapa mengerikan makhluk seperti itu, dia akan sangat melukai Ling Han. Hati Ling Han menyempit tanpa sadar saat dia merasakan tekanan besar. Elit Tier Void hancur akan menjadi serius meskipun tidak melepaskan semua kekuatannya. Itu masih membuat seluruh tubuhnya terasa menggigil, seperti jatuh ke gua es. Haruskah formasi Ice Dragon Ground Blast digunakan? Ling Han hanya ragu sejenak sebelum memutuskan untuk bertahan sedikit lebih lama. Serangan ini jelas tidak bisa mengambil nyawanya, dan dia masih bisa bertahan sedikit lebih lama untuk merah kekuatan obat di dalam tubuhnya. Meminjam tangan elit Shattering Void Tear untuk mendorong kekuatan obat tidak mudah didapat. Xianyu Ziyuan menyerang.
pada saat ini, dia benar-benar menunjukkan kekuatan elit Void Tier hancur, dan dengan pukulan itu, bahkan langit dan bumi dikalahkan, dan hanya pukulan itu yang tampaknya abadi. Ling Han dikirim terbang setengah tulang di sekujur tubuhnya pecah, di atas 90% kulitnya pecah, seluruh tubuhnya basah oleh darah, dan bahkan kesadarannya kabur. Terlalu kuat, inilah yang menjadi Shattering Void Tier. Ling Han telah mengalami kecakapan pertempuran seperti itu. Namun, meskipun dia berkenalan dengan Corpse Boss, Reverie Life Sword adalah yang benar-benar menentang kecakapan pertempuran Shattering Void Tier, dan dia tidak berpartisipasi, jadi hanya sekarang dia akhirnya memiliki pemahaman pribadi. Itu benar-benar membuatnya sangat gugup dan seluruh tubuhnya terasa menggigil, tetapi dalam keadaan seperti itu, semangat juangnya malah menyala seperti api. 10 jarinya menjentik dengan lembut, dengan pedang sinar menyala, dan di bawah cedera berat seperti itu, dia benar-benar mulai memahami jalur pedang. Sword Heart adalah apa yang dia kejar. Dalam kehidupan sebelumnya, meskipun dia telah berlatih dengan pedang, dia bahkan tidak bisa mengolah satu kilatan pedang Ki, tidak pernah mempertimbangkan untuk menjadi raja di antara seniman bela diri sejak awal. Apakah status seorang kaisar alkimia tidak cukup mengesankan? Jika bukan karena fakta bahwa dia tidak bisa menekan Heavenly Phoenix Divine Maiden, dia tidak akan mencari situs bersejarah di mana-mana, berusaha untuk menjadi lebih kuat untuk menekan orang jahat ini. Dalam kehidupan ini, ia hanya berkultivasi selama lebih dari 5 tahun, dan jelas tidak bisa dibandingkan dengan Su Xiuran dan Kaisar Pedang Kecil. Mereka ditemani oleh pedang dan pedang hampir sejak mereka dilahirkan, dan dengan pedang dan master pedang memberikan pemahaman asli mereka pada mereka, keduanya memiliki titik awal yang sama sekali berbeda. Dia hanya mengandalkan dirinya sendiri. Di bawah kondisi terluka parah, Ling Han tiba-tiba membuka jalan menuju jalur pedang. Dia mengoperasikan niat pedang untuk melawan niat bela diri di dalam tubuhnya, dan meningkatkan pemahaman jalur pedangnya sendiri melalui perlawanan seperti itu. Jika dia bisa menumbuhkan Sword Heart, pemahamannya tentang Dao jelas akan memajukan banyak dan hampir tidak akan mampu melawan niat bela Shattering Void Tier. Bagaimanapun, Sword Heart adalah eksklusif untuk Shattering Void Tier, sejajar dengan tingkat seni bela diri. Melihat adegan ini, hampir semua wajah orang bergerak-gerak menjadi sangat terkejut. Bocah ini sebenarnya meminjam kekuatan Shattering Void Tier untuk memahami Dao. Ini sudah merupakan hal yang sulit dipercaya. Lebih penting lagi, manusia ini benar-benar memperoleh kemajuan yang substansial, dan sinar pedang berkedip, tetapi kehadiran yang mereka pancarkan menjadi lebih menakutkan. Apa-apaan, Xianyu Ziyuan juga agak terpana manusia ini terlalu menentang alam. Tidak, dia pasti tidak bisa lagi hidup. Beri dia beberapa tahun lagi dan itu pasti akan mungkin baginya untuk mengancam klan Xianyu. Dia tidak lagi keberatan, mengulurkan tangan kanannya tetapi tidak lagi mengepalkan tinjunya, dan sebaliknya mengubahnya menjadi cakar naga emas. Dia akan membunuh Ling Han dalam satu pukulan, mengakhiri bencana di masa depan. Dengan teriakan naga, dia terbang keluar dan menyerbu ke arah Ling Han. Sekarang, manusia ini terluka parah dan tidak mungkin melawan. Pergi ke neraka. Chapter 789. Usulan klan Xianyu. Xianyu Ziyuan seperti naga surgawi, tiba dengan anggun, mengayunkan cakarnya ke jantung Ling Han. Itu adalah cakar naga, yang bisa melubangi bahkan pada logam langka tingkat 10, jadi bagaimana jika fisik manusia ini hebat? Namun, pada saat ini, suhunya turun drastis, salju putih melayang, dan serpihan es berkibar. Dengan tangisan naga sejati benar-benar putih es muncul, melingkar di atas Ling Han, menatap dengan ganas dan memancarkan kekuatan surgawi yang tak ada habisnya. Peng, naga es itu menyambut Xianyu Ziyuan dan menamparnya, lalu menerkam, menyiksanya dengan keras. Xianyu Ziyuan sangat kuat dan memiliki kecakapan pertempuran Shattering Void Tier 5 bintang, tapi dia tidak bisa menahan naga es yang bahkan lebih kuat, mencapai Shattering Void Tier 7 bintang.
Di dalam Shuttering Void Tier, 1 bintang adalah perbedaan dunia. Jadi apakah 7 bintang tidak cukup untuk membuat tirani 5 bintang? Xianyu Ziyuan berteriak, melawan dengan putus asa, namun masih dipenuhi dengan luka dan memar, dan itu jelas telah lama melewati 10 gerakan. Kecuali Helian Rong dan beberapa orang lainnya, mulut semua orang terbuka lebar, karena sama sekali tidak dapat menerima hasil ini. Kembali, manusia ini kembali. Dia jelas-jelas berada di ujung garis, tetapi tiba-tiba muncul dengan seorang 80, malah menyiksa Xuan Yu Ziyuan. Itu terlalu luar biasa, terlalu sulit dipercaya, dan terlalu sulit untuk diterima. Sudut mulut Xianyu Tong berkedut. Dia akhirnya mengerti bahwa Helian Rong benar-benar tidak menyerah pada Ling Han, dan sebaliknya dia tahu bahwa Ling Han memiliki kartu truf yang mengejutkan. Tidak heran kalau pria ini dengan sengaja menyentuhnya dengan kata-kata, tidak membiarkannya campur tangan secara pribadi, karena kecakapan pertempuran naga es ini melampaui 5 bintang, tetapi jelas tidak mencapai 10 bintang. Jika dia menyerang, masih ada kemungkinan bahwa Ling Han akan terbunuh dalam 10 gerakan. Rubah tua, sudah bermain F-King, cukup. Dia melambaikan tangannya dan meraih tangannya, mengirim naga es terbang dengan goyangan lembut, dan kemudian dia meraih Xuan Yu Ziyuan untuk membawanya keluar, lalu menatap Helian Rong dengan keras, dan berkata, atur agar para tamu terhormat untuk beristirahat terlebih dahulu, raja ini harus merawat cedera Ziyuan. Mengobati luka adalah alasan itu, terutama untuk mencari tahu bagaimana mengakhiri sesuatu. Bagaimana bisa 2 tokoh terpenting keluarga Xianyu mati sia-sia? Namun, taruhan sudah dilakukan secara publik, dan setelah 10 langkah, semua keluhan diselesaikan. Jadi bagaimana dia bisa kembali pada kata-katanya? Jika Ling Han sendirian, maka mengingkari tidak akan berarti bagi keluarga kerajaan Laut Utara yang bermartabat. Apa yang akan Anda lakukan? Gigit saya, tapi sekarang Helian Rong hadir. Dan jika ini diperbanyak secara berlebihan, akankah keluarga kerajaan Xianyu memiliki wajah yang tersisa? Ling Han tidak berdiri dan tidak menarik formasi Ice Dragon Ground Blast. Dia hanya duduk di bawah perlindungan formasi ini, menentang niat Shuttering Void Tier di tubuhnya dan menguatkan niat pedangnya. Ini sebenarnya sangat berbahaya. Kecerobohan apapun dapat mengakibatkan rasa surgawi dihancurkan oleh niat ini, dan Menara Hitam benar-benar tidak bisa menyelamatkannya saat itu. Namun, seorang jenius dan orang gila hanya dipisahkan oleh utas, dan jika dia berpikir bahwa ini adalah kesempatan yang baik, dia akan melanjutkan dengan tegas. Su Xiuran dan Kaisar Pedang Kecil masing-masing menggenggam Sabre Heart dan Sword Heart, dan ini memberinya tekanan besar dan juga membuatnya enggan untuk menyerah, memberinya perasaan urgensi untuk memahami Sword Heart sesegera mungkin. Suatu hari, 2 hari, 10 hari, 1 bulan, dia menolak niat dalam tubuhnya dengan susah payah. Shuttering Void Tier terlalu kuat, dan niat bela dirinya bisa ada selama beberapa ratus tahun. Selama 1 bulan ini, niatnya hampir menghancurkan 99% tubuh Ling Han, bahkan jantungnya hampir berhenti berdetak, dan sekarang hanya kesadaran yang tersisa sebagai wilayah Ling Han. Dia tidak bisa menggerakkan tangan dan kakinya sama sekali sekarang, karena koneksi sadar terputus seolah-olah mereka milik orang lain, dan begitu kesadarannya juga diambil, dia akan menjadi orang mati. Pria kecil yang dibentuk oleh bayi spiritual terus mengawasi lautan kesadaran, membentuk segel tangan, memperoleh berbagai kekuatan mistik, dan menolak invasi kehancuran Tier Void kehendak. Niat pedang di dalam tubuh Ling Han menjadi lebih dan lebih intens, dan di dalam Menara Hitam, Reverie Life Sword bergetar lembut saat pola berurat menyala satu persatu. Siu, dia tiba-tiba membuka matanya dan berdiri dengan tiba-tiba. Cahaya keemasan di dalam tubuhnya menyebar, dan itulah scroll surga yang tidak bisa dihancurkan akhirnya mulai beredar, mengeluarkan kehendak Shuttering Void Tier. Jatuh sedikit pendek, serunya setelah secara tidak sengaja bersentuhan dengan Edge of Heart, tetapi masih tetap dipisahkan oleh lapisan film yang tidak bisa ditembus. Mungkin besok, atau bahkan saat berikutnya, dia akan dapat memahaminya, dan mungkin dia tidak akan berhasil dalam kehidupan ini. Itu seperti pencerahan. Cepat dan singkirkan formasi, suara Xianyu Tong terdengar. Berapa hari kamu telah menempati Stadion Darah Besi? Ling Han kaget.
Meskipun Xianyu Tong memarahi dia, tidak ada lagi niat membunuh yang ada di kata-katanya sebelumnya. Mungkinkah Xianyu Tong benar-benar menepati janjinya dan melepaskan kebencian membunuh putranya? Aneh, sulit dipercaya. Singkirkan, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa jika Tuan Xianyu ingin membunuhmu, formasi ini dapat melindungi Anda? Suara Helian Rong ditransmisikan. Ling Han mencibir dan menyimpan formasi. Dia berpikir bahwa jika itu benar-benar turun ke pertarungan putus asa dan habis-habisan, dia memiliki menara hitam, dan membunuh Satering Void Tier akan semudah giliran telapak tangan, tetapi ini akan menarik pembangkit tenaga listrik yang benar, dan bahkan dia akan menderita bencana. Manusia, selama Anda bisa menyetujui satu syarat raja ini bisa membiarkan dulu berlalu, menyelesaikan semua keluhan, kata Xianyu Tong. Ling Han menggaruk kepalanya, dan berkata, aku memenangkan taruhan, jadi bukankah semua keluhan harus diselesaikan? Xianyu Tong mendengus, dan berkata, kamu telah membunuh 2 orang keluarga Xianyu, tetapi memenangkan satu taruhan, yang hanya dapat membatalkan kebencian 1 orang. Bisakah kamu lebih tak tahu malu? Ling Han benar-benar bodoh, ternyata elit Satering Void Tier juga bisa sangat tak tahu malu. Namun, Xianyu Tong tidak lagi memiliki niat membunuh di pedangnya, dan Helian Rong juga tampak santai. Mungkinkah kedua rubah tua itu mencapai semacam persetujuan di bulan bahwa dia tidak ada? Dia bergumam pada dirinya sendiri dengan tidak pasti, dan berkata, apa kondisi tuan ini? Menikahi seorang gadis dari klan ini dan memiliki keturunan, permusuhan akan diselesaikan kemudian. Kata Xianyu Tong acuh tak acuh. Tentu saja, anak ini pasti milik klan saya. Anda telah membunuh salah satu dari jenius klan saya, jadi Anda jelas harus mengembalikan satu. Mungkinkah itu dihitung seperti itu? Ling Han tidak bisa membantu tetapi melihat ke arah Helian Rong. Itu pasti sudah bocor olehmu. Atau mengapa Xianyu Tong ingin dia menjadi babi kawin? Apa sebenarnya ayah mertua ini? Seorang germo, ditatap Ling Han seperti itu. Wajah Helian Rong tidak bisa membantu tetapi sedikit memerah, dan dia menjelaskan, mulut raja ini menyelinap setelah dia mabuk. Dia menerima seorang cucu dengan bakat luar biasa dan tidak bisa menahan diri untuk tidak pamer. Sementara Xianyu Tong membaca maknanya sendiri dan menghubungkannya dengan keanehan Ling Han. Xianyu Tong punya ide cemerlang segera. Bagaimana jika Ling Han juga bisa meninggalkan keturunan untuk keluarga Xianyu? Akibatnya, mereka segera berlari ketika mereka menemukan Ling Han terbangun. Saya tidak setuju. Ling Han menggelengkan kepalanya. Dia tidak memiliki kualitas sedikit pun dari perkawinan babi dan pasti tidak akan menikahi orang asing untuk menyelesaikan keluhan. Lagi pula, apakah gadis itu mau menikah dengannya secara paksa mencocokkan 2 orang asing? Bukankah itu hanya masalah manusia? Bisakah kamu takut kalau gadis yang akan menikahimu itu jelek? Xianyu Tong mencibir. Jangan khawatir, jangan khawatir. Itu adalah salah satu mutiara dari klan saya, satu-satunya putri kesayangan saudara laki-laki ke-7 yang disebut Xianyu Chai. Tidak hanya dia cantik seperti bunga, tetapi darah leluhurnya juga sangat murni. Dia bisa masuk peringkat 3 besar di generasi muda. Aku tidak akan menikah dengan manusia ini bahkan jika aku mati. Pada saat ini, seorang gadis muncul di kejauhan, memegang pedang harta yang bersinar. Siapapun yang memaksaku untuk menikah dengannya, apakah dia mati atau aku mati? Chapter 790. 2 pilihan. Gadis ini jelas-jelas adalah Xianyu Chai. Xianyu Tong tidak melebih-lebihkan. Penampilan gadis ini memang sangat indah, tidak kalah dengan Helian Sun Sue sama sekali, dan sosoknya bahkan lebih baik karena payudaranya seperti gelombang, benar-benar tidak seperti tanah datar Helian Sun Sue. Tuhan, tidak ada yang dilakukan dengan paksa akan menyenangkan. Saya tidak punya niat dan Lady Xianyu tidak punya hati, jadi mengapa dengan paksa menyamakan kita? Ling Han berkata dengan acuh tak acuh. Xianyu Tong mendengus, dan berkata, masalah penting seperti pernikahan, bagaimana junior bisa memutuskannya sendiri? Xianyu Chai tidak berani bersikap kasar terhadap Xianyu Tong. Dia hanya menatap Ling Han, dan berkata, jika kamu berani setuju,
kamu tidak akan pernah mendengar akhirnya." Dengan mengatakan itu, dia melompat pergi, hanya menyisakan pemandangan indah dari punggungnya. Ling Han tersenyum dan berkata, "Tuan ini dapat memutuskan peristiwa besar seperti pernikahan Lady Xianyu, tetapi bagiku, hehe, maaf." Ekspresi Xianyu Tong berubah dingin, dan dia berkata, "Ling Han, sudahkah kamu menimbang pro dan kontra? Jika Anda setuju, Anda tidak hanya dapat mengambil istri seindah bunga dan batu giok, bahkan kekuatan keluarga kerajaan Xianyu dapat digunakan untuk Anda hingga batas tertentu. Raja ini tahu bahwa Anda mendirikan pengadilan raja, dan 5 sekte besar negara bagian tengah pasti memandang Anda sebagai duri di pihak mereka. Tetapi jika Anda menerima dukungan dari klan kami, Anda tidak perlu takut. Dan apa yang harus kamu bayar hampir tidak ada apa-apanya. Kesepakatan seperti itu dengan keuntungan tetap dan tanpa kerugian, Anda benar-benar akan menolak." Ling Han menghela nafas dan berkata, "Tuanmu hanya akan kecewa. Aku masih memilih untuk menolak." Xianyu Tong menatap Ling Han untuk waktu 10 napas penuh, dan kemudian tiba-tiba tertawa keras dan berkata, "Bagus, baik. Meskipun raja ini agak kecewa, dia juga agak terkesan. Tidak banyak orang sekarang yang dapat menegakkan prinsip mereka." Ling Han tersenyum dan berkata, "Lalu apa yang akan dilakukan tuanmu selanjutnya? Jelas memungkinkan Anda dan Kair untuk lebih banyak kontak. Anak muda, Anda tahu, secara alami akan menjadi lebih intim setelah memahami dan berkomunikasi lebih banyak," kata Xianyu Tong. Dia masih belum menyerah pada ide itu. Ling Han tidak berkata lagi. Dia bukan orang yang mudah terombang-ambing. Xianyu Tong mengubah topik dan berkata, "Bukan tidak mungkin ingin membentuk aliansi dan menyelesaikan keluhan. Raja ini memang dapat mengubah suatu kondisi selama Anda mendapatkan sesuatu untuk raja ini." "Apa?" Ling Han bertanya. Sudah jelas bahwa hal ini jelas tidak biasa. Atau kalau tidak, mengapa Xianyu Tong menyarankannya? "Masih ada 10 hari sebelum Gua Naga Hantu terbuka," kata Xianyu Tong. "Gigi naga sejati!" Helian Rong segera berteriak. Xianyu Tong tidak merasa aneh melihat yang lain melewatinya. Gua Naga Hantu bukan rahasia di Laut Utara. Bagaimana mungkin Helian Rong tidak bisa menebak? Dia berkata, "Itu benar, gigi naga sejati. Selama kamu bisa mendapatkan item ini untuk raja ini, tidak hanya semua keluhan akan diselesaikan, raja ini juga akan memberimu hadiah besar." Namun, Helian Rong tampak galak dan berkata, "Gigi naga sejati ada di lapisan keempat gua hantu naga, dan hampir semua yang menginjakan kaki di sana tidak keluar hidup-hidup. Bahkan jika ada beberapa orang beruntung yang melakukannya, mereka mati segera setelah mereka keluar. Hehe, jelas ada jalan yang mudah dan mudah untuk ditempuh. Bocah ini tidak menginginkannya, maka dia bisa diberikan yang sulit," kata Xianyu Tong sambil tersenyum. "Raja ini akan mengatakannya lagi, jika kamu mengambil Kair, tidak hanya semua keluhan akan diselesaikan, masalah aliansi juga dapat segera diselesaikan. Anda mengambil waktu Anda untuk mempertimbangkan dengan hati-hati." Xianyu Tong mengayunkan lengan bajunya, berbalik dan pergi. Dia tidak khawatir tentang Ling Han berlari, atau Ling Han mungkin tidak datang. Masalah aliansi adalah masalah sulit yang membuat leher Ling Han. Ling Han penasaran, dan berkata, "Ayah mertua, tempat seperti apa gua hantu naga itu?" Helian Rong mengungkapkan pandangan hormat, dan berkata, "Sebuah pembangkit tenaga klan naga Laut Utara. Identitas mereka hilang karena celah dalam sejarah, meninggal dalam jumlah yang tidak diketahui beberapa tahun yang lalu, dan tubuhnya berubah menjadi gua naga hantu. Pembangkit tenaga listrik ini benar-benar kuat, darah, daging, dan tulangnya berevolusi menjadi obat spiritual yang mengejutkan. Tetapi ada juga binatang buas yang menakutkan di dekatnya pada saat yang sama. Gua naga hantu adalah tempat yang penuh dengan harta, tetapi pada saat yang sama sangat berbahaya." "Itu kuat," Ling Han berseru. Menurut legenda, pembangkit tenaga ini memiliki Shattering Void Tier 20 bintang kehebatan pertempuran, berdiri di puncak absolut umat manusia. Bahkan makhluk surgawi yang turun ke dunia ini tidak dapat menyaingi dia. Jadi itu sebabnya fenomena aneh muncul. Tubuhnya berubah menjadi dunia misteri, tetap tidak hancur selama ratusan juta tahun, kata Helian Rong, penuh hormat.
Dia mungkin juga memiliki Shattering Void tier 10 bintang kecakapan pertempuran, tetapi itu tidak sebanding dengan kecakapan naga tua itu. Pembangkit tenaga listrik ini adalah satu langkah singkat untuk menjadi naga sejati. Sayangnya masih kurang satu langkah terakhir, dan hanya bisa disebut naga alternatif, kata Helian Rong dengan kasihan yang dalam. Sebelumnya, dia tidak mengerti mengapa keberadaan yang begitu kuat tidak menjadi dewa. Tetapi sekarang dia tahu dengan jelas bahwa pembangkit tenaga listrik ini terlalu kuat, bertahan melalui permukiman, dan bahkan makhluk surgawi yang turun tidak dapat membunuhnya. Namun, pembangkit tenaga listrik itu tidak berani menghancurkan kehampaan, dan akhirnya meninggal karena usia tua di alam bawah. Disesalkan. Ini memperkuat tekadnya untuk membelah langit, atau dia akan disuling menjadi pil, atau mati karena usia tua di alam bawah. Tidak ada kemungkinan ketiga. Jadi, ada apa dengan gigi naga sejati? Tanya Ling Han. Seluruh tubuh naga alternatif berubah menjadi gua naga hantu, dan hanya satu gigi naga yang dipelihara dengan sempurna, mengandung kekuatan tak berujung naga, yang merupakan harta tertinggi bagi keturunan naga sejati. Helian Rong juga menjadi bersemangat. Rupanya, gigi naga sejati juga sangat menarik baginya. Ling Han langsung merasakan serbuan kegembiraan. Putranya memiliki darah naga sejati, dan jika putranya memperhalus gigi naga sejati, ketinggian apa yang bisa dijangkau oleh anak kecil itu di masa depan, kesepakatan ini akan dilakukan. Dia bertanya kepada Helian Rong tentang detail gua naga hantu, dan Helian Rong tidak menahan sedikit pun, memberitahu Ling Han semua yang dia tahu dengan sangat detail. Gua hantu naga terletak di barat laut utara, dan tidak dapat dimasuki pada waktu normal, karena kekuatan opresif naga alternatif meskipun sudah mati ribuan tahun yang lalu. Naga alternatif itu terlalu kuat saat itu, dan mencapai batas yang diizinkan dari tanah yang luas, mampu menghancurkan sejumlah besar elit Shattering Void tier bahkan dalam kematian. Setiap 500 tahun, gua naga hantu akan terbuka sekali tidak lama, biasanya sekitar setengah bulan. Gua itu terbagi menjadi 4 lapisan, dan setiap lapisan memiliki berbagai obat spiritual. Semua lahir dari mandi di esensi naga dan memiliki kekuatan obat yang mengejutkan. Tetapi pada saat yang sama, darah naga dan esensi daging naga alternatif juga mendorong pertumbuhan banyak roh aneh yang kuat namun terbatas oleh tubuh naga alternatif. Mereka tidak bisa berjalan keluar. Namun, untuk memanen obat di dalam, seseorang harus menghadapi monster ini, yang diterjemahkan ke dalam situasi yang sangat berbahaya. Selain itu, kecuali untuk gigi naga yang sebenarnya, gua hantu naga juga memiliki rumput darah naga, yang hanya merupakan hal baik setelah gigi naga yang sebenarnya. Itu memiliki efek mengejutkan pada penyempurnaan fisik dan karenanya dapat mengolah tubuh naga dari itu. Sangat bagus, dia juga ingin rumput darah naga untuk disempurnakan putranya, meletakkan fondasi yang paling solid sebagai seorang anak. Dia memberitahu Helian Sun Sue keputusannya, dan Helian Sun Sue jelas khawatir, dan berkata, 3 lapisan pertama gua hantu naga baik-baik saja meskipun berbahaya, selalu ada peluang tipis untuk bertahan hidup. Namun, lapisan keempat sangat berbahaya, mereka yang masuk hampir pasti mati, dan beberapa yang melarikan diri akan sangat terluka. Sekarat lama. Ling Han mengangguk, dan berkata, aku akan menimbang kemampuanku dan bertindak sesuai. Bersambung ke chapter 791. Bagi Anda para sahabat kultivator, ketua klan dan ketua sekte, yang telah mengikuti channel Tortorokai, Mimin mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.